A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Malam ini kita akan melanjutkan pengajian memberikan pencerahan kepada saudara-saudara kita dari kaum atau golongan jin yang mana yang kita tempati malam ini di Desa Seneng, Kecamatan Krucil, Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya berada di puncak Desa Krucil. Sebelumnya kita haturkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, juga kepada para aulia Allah, utamanya dari jalur khusus silsilah kami. Dengan ini marilah kita mulai dengan membaca Al-Fatihah. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, kenapa? Malam ini kita akan membahas tentang bab mengingat mati atau zikir maut, zikir al-maut. Ketahuilah bahwa kematian akan datang menghampiri kita semua. Kekuburan akan menjadi tempat kembali kita. Kelak kiamat akan menghimpun kita. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi keputusan untuk kita. Dialah sebaik-baik semua yang memberi keputusan. Berikut akan saya sajikan sekelumit penjelasan tentang mengingat mati, agar hati kita semua menjadi tersentuh untuk kemudian kembali mengingat zat Allah yang tidak pernah melalaikan diri. Berpikirlah untuk menghadapi sesuatu yang tidak mau akan kita temui. Perlu diketahui bahwa pula kuburanlah tempat tinggal kita nanti, dan waspadalah akan tipuan yang akan menipu kita. Berapa banyak dunia telah menipu kita. Sadarlah, karena zat yang telah melebihkan kita melebihi makhluk yang lain. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, tiap-tiap sesuatu pasti akan binasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baginya lah segala penentuan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan.
Al-Qasas ayat 88. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kamu yang kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surat Al-Jum'ah ayat 8. Allah juga berfirman, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu. Kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kamu akan dikembalikan. As-Sajdah ayat 11. Pada kesempatan yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana ia akan mati. Al-Luqman ayat 34. Firman-Nya yang lain, dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran surat Toha ayat 55. Nabi Muhammad SAW bersabda, berbanyaklah ingat mati karena itu akan menjauhkan dari dosa dan menyebabkan zuhud dunia. Hadis riwayat Ibnu Abi Al-Dunya. Nabi juga bersabda, berbanyaklah mengingat sesuatu yang memusnahkan semua kenikmatan. Sesuatu itu kematian. Hadis riwayat Ibnu Majah Al-Tirmizi yang menilainya sebagai hadis hasan, juga diriwayatkan oleh ahli hadis yang lainnya. Dalam sabdanya yang lain, Nabi bersabda, cukuplah kematian menjadi penasihat. Hadis riwayat Al-Tabarani. Suatu saat Rasulullah SAW ditanya mengenai manusia yang paling cerdas. Nabi menjawab, orang itu adalah orang yang paling banyak mengingat mati dan yang paling siap menghadapinya. Merekalah orang-orang yang pandai itu. Mereka pergi membawa kemuliaan dunia dan keagungan akhirat. Hadis ini riwayatkan secara bil amanah oleh Imam Ahmad bin Hambal dan ahli hadis lainnya. Al-Hasan Al-Basri pernah berkata, kematian suatu saat mencela dunia. Karenanya kematian tidak meninggalkan kebahagiaan bagi orang yang mempunyai akal. Umar bin Abdul Aziz suatu saat mengumpulkan para ahli fikih. Para ahli itu diminta untuk banyak menuturkan tentang kematian dan kiamat. Para ahli itu lalu menuturkan dua hal yang akan ditemui semua manusia. Setelah menuturkan kedua hal itu, mereka lantas menangis sehingga seolah-olah hadapan mereka adalah jenazah. Orang yang banyak mengingatnya, maka ia akan dimuliakan dengan tiga hal berikut. Yang pertama, menyegerakan taubat. Yang kedua, hati yang selalu menerima. Dan yang ketiga, semangat beribadah. Orang yang melalaikan mati juga akan disiksa dengan tiga hal berikut. Yang pertama, menunda-nunda taubat. Yang kedua, tidak rela dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, malas beribadah. Mengenai kematian ini, Nabi Muhammad SAW bersabda, wahai manusia, bertobatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kematian datang menghampiri kalian, bersegeralah melakukan amal-amal soleh sebelum kalian sibuk. Sambungkanlah ikatan antara kalian dan Tuhan kalian dengan cara memperbanyak mengingatnya dan memperbanyak sedekah dalam keadaan sembunyi maupun terbuka. Jika itu kalian lakukan,
maka kalian akan mendapat rezeki, mendapat pertolongan, dan mendapat hiburan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Diriwayatkan dalam beberapa atsar, semua rasa sakit adalah pemanasan dan delegasi kematian. Ketika ajal telah tiba, maka datanglah malaikat kematian. Lalu ia berkata, kalian, berapa banyak utusan demi utusan datang, berapa banyak kurir demi kurir menghampirimu. Aku adalah berita yang setelahku tidak ada lagi berita lainnya. Aku adalah utusan yang setelahku, tidak ada lagi utusan yang lainnya. Penuhilah panggilan Tuhanmu, baik kamu suka maupun kamu terpaksa memenuhinya. Lalu pada saat ruhmu dicabut dari raganya, keluarganya pun sontak berteriak menjerit. Mendengar keluarga si mayit demikian, bermalaikat kematian itu berkata, kalian ini berteriak dan menangis untuk siapa? Demi Allah, aku tidak menzalimi ajalnya, dan aku tidak memakan rezekinya, tapi ia telah dipanggil Tuhannya. Hendaklah yang menangis, tangisilah dirinya sendiri, karena aku terus kembali dan kembali pada kalian hingga tidak ada satu orang lagi yang tersisa di antara kalian. Pada suatu kesempatan Al-Hasan Al-Basri berkata, demi zat yang jiwaku berada di genggamannya, andai keluarga si mayit melihat tempat peristirahatan si mayit, atau mereka mendengar ucapan jeritannya, maka mereka akan melupakan kematian mereka. Hendaknya mereka menangisi diri mereka sendiri hingga ketika mayatnya dipanggil di peti matinya. Ruhnya akan terbang di atas peti mati itu. Kala itu ia memanggil-manggil, wahai keluargaku, wahai anakku, jangan sampai dunia mempermainkan kalian, seperti halnya ia telah mempermainkan aku. Aku mengumpulkan harta baik yang halal maupun yang tidak halal, kemudian aku meninggalkannya untuk orang lain. Karenanya, harta itu sekarang menjadi milik kalian. Sedangkan pertanggungjawaban harta itu aku yang menanggungnya. Karenanya lah, waspadalah jangan sampai kalian mengalami apa yang terjadi padaku. Oleh karena itu, sadarkan diri Anda sebelum ada penyeru yang memanggilmu. Bekalilah diri Anda dengan kesabaran dan perangilah musuh-musuhmu. Sing-singkan lengan baju untuk melepaskan diri dari kungkungan gandrung dunia dan lepaskan berbagai ikatan-ikatan dunia yang mengikatmu. Jangan berhenti melakukan apa yang bermanfaat bagimu dan hal-hal yang membuatmu selamat kelak di akhirat. Berikut ada sebuah syair yang membicarakan masalah ini. Lalu mengapa kamu beramal tanpa tuntunan? Juga pengendali seolah-olah kamu adalah benda padat. Kamu menyesal bila kamu bepergian tanpa membawa bekal. Kamu juga akan merugi ketika ada penyeru yang memanggilmu. Jika kamu merasa aman dengan kenikmatan dunia, maka ketahuilah, kenikmatan dunia adalah hakikat kehancuran. Kamu juga jangan merasa gembira dengan harta yang kamu peroleh, karena dengan harta itu kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Bertobatlah atas apa yang kamu dapatkan kala kamu masih hidup. Jadilah orang yang sadar diri sebelum tidur panjang datang menjelang. Konon ketika ruh berpisah dengan jasad, akan ada 3 seruan yang dipanggilkan dia dari langit. Seruan pertama, wahai anak manusia, jangan kamu telah meninggalkan
apakah kamu telah meninggalkan dunia, ataukah dunia yang meninggalkanmu? Seruan yang kedua, apakah kamu mengumpulkan dunia, ataukah dunia yang menghimpunmu? Seruan yang ketiga, apakah kamu telah membunuh dunia, ataukah dunia yang membunuhmu? Pada saat ini diletakkan di atas tempat pemandian jenazahnya, akan ada lagi 3 seruan dari langit. Seruan pertama, wahai anak Adam, di mana tubuhmu yang kuat yang kini telah menjadi lemah? Seruan kedua, di mana lisan fasihmu yang kini membuatmu terdiam? Di mana pula telingamu yang telah membuatmu tuli? Seruan ketiga, di mana kekasih-kekasihmu yang setia yang kini telah membuatmu panik? Ketika ia dibungkus dengan kain kafan, ia dipanggil dengan 3 seruan lainnya dari langit. Seruan pertama, wahai anak Adam, keberuntungan buatmu bila kamu mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kerugian untukmu bila mendapatkan murka Allah. Seruan yang kedua, wahai anak Adam, keberuntungan membuatmu bila tempat kembalimu adalah surga, dan kerugian buatmu bila tempat kembalimu adalah neraka. Seruan yang ketiga, wahai anak Adam, kamu akan pergi dalam suatu perjalanan yang jauh tanpa membawa bekal apapun. Suatu perjalanan yang kamu keluar dari rumahmu dan kamu tidak akan kembali lagi ke rumahmu itu selama-lamanya. Kini saatnya kamu akan berpindah ke rumah yang penuh kegentingan. Ketika jenazahnya dipikul, ada 3 seruan langit berikut yang dipanggilkan kepadanya. Seruan pertama, wahai anak Adam, keberuntungan buatmu jika amalmu penuh dengan kebaikan. Seruan kedua, keberuntungan buatmu bila kamu menjadi orang yang bertaubat. Seruan yang ketiga, keberuntungan buatmu bila kamu menjadi orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenazahnya disolatkan, maka ia akan diseru dengan 3 seruan dari langit seperti berikut. Seruan pertama, wahai anak Adam, semua amal yang telah kamu lakukan, saat ini kamu akan melihatnya. Seruan kedua, bila amalmu itu adalah amal baik, maka saat ini pula kamu akan melihatnya. Dan seruan yang ketiga, bila amalmu itu amal buruk, maka kamu juga akan melihatnya buruk pula. Ketika jenazahnya itu dibaringkan di tempat kuburan, si mayit akan mendapat 3 seruan lagi. Seruan pertama, wahai anak Adam, apakah kamu telah membekali diri menghadapi kehancuran ini saat masih jaya dulu? Seruan yang kedua, apakah kamu mempersiapkan diri menghadapi kemiskinan ini saat kaya dulu? Seruan yang ketiga, apakah kamu telah mempersiapkan diri menghadapi kegelapan ini setelah sebelumnya dalam keadaan terang penuh cahaya? Ketika ia diletakkan di liang lahat, si mayit juga akan diseru dengan 3 seruan berikut. Seruan pertama, wahai anak Adam, kamu dulu ketika kamu berada di atasku atau bumiku, terus tertawa-tawa. Sekarang kamu di dalamku atau bumiku, menangis terseduh. Seruan yang kedua, dulu kamu berada di atas gembiraku, sekarang kamu di dalam pelukanku bersedih. Seruan yang ketiga, dulu ketika kamu di atasku banyak omong, sekarang kamu di dalamku diam 1000 bahasa. Dan ketika para pengantar jenazahnya pergi meninggalkan kuburannya, Allah akan berfirman, wahai hambaku, sekarang kamu tinggal sendirian tanpa ada teman. Mereka kini telah meninggalkanmu di dalam kegelapan kuburan.
Dulu kamu bermaksiat kepadaku lantaran mereka. Sekarang aku merahmatimu dengan rahmat yang semua orang akan terheran-heran karenanya. Aku lebih mengasihimu melebihi kasih sayang yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya. Ketika Hasan bin Sinan ditanya, "Bagaimana keadaan Anda?" Hasan menjawab, "Saya baik-baik saja. Jika saya selamat dari siksa neraka." Lalu ditanyakan padanya, "Apa yang kamu inginkan?" Hasan menjawab lagi, "Aku menginginkan suatu malam panjang di mana aku mempergunakan untuk melakukan sholat sepanjang malam itu." Abu Bakar Al-Qattani berkata, seorang laki-laki yang mencoba mengintrospeksi diri atas kesalahan-kesalahan yang dilakukannya, ia lalu menghitung berapa umurnya. Setelah menghitungnya, ia pun tahu bahwa umurnya adalah 60 tahun. Kemudian ia menghitung berapa jumlah hari sepanjang umur yang dilaluinya. Setelah menghitungnya, ia menjadi tahu jumlahnya adalah 21.243. Setelah tahu, ia pun kemudian menjerit sekeras-kerasnya dan tersungkur pingsan. Ketika ia sadar, ia berkata, "Celakalah aku telah mendatangi Tuhanku dengan membawa 21.243 dosa. Itu pun bila dikira-kira setiap hari aku hanya melakukan satu dosa. Lalu bagaimana bila aku melakukan dosa-dosa yang lain yang tak terhitung jumlahnya dalam waktu satu hari itu?" Masih berdasar cerita Al-Qattani, lebih lanjut, laki-laki itu berkata lagi, "Oh, aku sudah memakmurkan duniaku, tapi pada saat yang sama, aku telah menghancurkan akhiratku dan aku bermaksiat kepada Tuhanku yang Maha Memberi. Tentu saja tidak ingin berpindah dan dari keramaian menuju kehancuran. Bagaimana bila di hari perhitungan amal yang didasarkan pada catatan amal, sedangkan aku pada hari itu datang membawa amal dan tidak juga membawa pahala." Setelah mengatakan itu, lelaki itu berteriak sekeras-kerasnya dan jatuh tersungkur di atas bumi. Ketika orang-orang di sekelilingnya mencoba menggerak-gerakkannya, mereka mendapati lelaki itu tak bernyawa lagi. Sebagian sufi menginformasikan, suatu waktu kita mengunjungi Atta As-Sulami. Kala itu kita sedang menjenguknya saat beliau terbaring sakit yang menyebabkan beliau akhirnya wafat. Kami lalu bertanya pada beliau, "Bagaimana keadaan Anda?" Atta menjawab, "Kematian ada di leherku, kuburan ada di hadapan mataku, kiamat tempat berhentiku, jembatan jahanam adalah jalanku. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan untukku." Kemudian beliau pun menangis sekeras-kerasnya sampai beliau tak sadarkan diri. Ketika beliau sadar kembali, beliau berkata lagi, "Ya Allah, rahmatilah aku dan rahmatilah kegelisahanku di kuburan ini. Rahmati pula kematianku nanti. Rahmati pula posisiku di hadapanmu, wahai zat yang paling mengasihi di antara yang paling mengasihi." Menjelang kematiannya, Abu Hurairah menangis. Ada yang bertanya padanya, "Apa yang membuat Anda menangis?" Beliau menjawab, "Aku takut bila nanti aku mendatangi Allah dengan membawa dosa yang menurutku dosa itu ringan, tapi di sisi Allah dosa itu adalah dosa yang berat."
Al-Muzani suatu saat mengunjungi Imam Al-Syafi'i. Zat yang banyak dianut kaum muslimin ini terbaring sakit yang menyebabkan beliau wafat. Al-Muzani lalu berkata pada Al-Syafi'i, "Bagaimana keadaan Anda?" Al-Syafi'i menjawab, "Aku telah pergi dari dunia ini. Aku juga telah berpisah dengan semua kawan. Aku juga telah menemui amal burukku. Aku juga telah meminum gelas kematian. Aku juga telah mendatangi Tuhanku. Aku juga tidak tahu ruhku akan pergi ke surga, lalu aku menikmatinya atau akan pergi ke neraka, dan aku terasa tersiksa dibuatnya." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh." Quran surat An-Nisa ayat 78. Perlu diketahui bahwa segala yang disukai seseorang sepanjang umurnya, maka akan kembali diingatnya di hatinya ketika menjelang kematiannya. Bila sebagian besar kecenderungannya adalah ketaatan, maka sebagian besar hal yang akan dituturkannya pada saat menjelang kematiannya adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, bila sebagian besar kecenderungannya adalah kemaksiatan, maka sebagian besar hal yang akan dituturkannya kala menjelang kematian adalah kemaksiatan itu. Bisa jadi ruhnya dicabut kala dirinya sedang terobsesi suatu keinginan dunia dan suatu kemaksiatan. Kala itu menjadi kesedihan dan keprihatinannya adalah berpisah dengan dunia yang juga kenikmatannya dan kesenangan-kesenangan dunia. Hatinya telah terikat dengan dunia, ia menjadi terhalang bersama Allah. Bagi orang yang berakal, urusannya meninggalkan dunia dan menyibukkan diri dengan akhirat dan mengambil pelajaran dari kematian. Pada saat seorang manusia mau merenungi kondisi para pendahulunya, juga bagaimana mereka terputus hubungan dengan keluarga dan orang-orang yang dikasihinya, dan bagaimana amal-amal mereka yang juga terputus, harta mereka yang tak lagi bermanfaat, debu yang telah menghapuskan kebaikan-kebaikan yang terpancar di wajah mereka. Ulat pun telah memakan tubuh mereka. Mereka juga tinggal sendiri di kuburan yang mencekam. Mereka hanya menjadi bangkai yang mengerikan. Pupil mata mereka juga meleleh, warna tubuhnya berubah, kefasihan telah hilang, kepala juga berubah teleng. Ia akan bersama dengan zat yang akan menanyai mereka segala yang telah mereka yakini. Lalu diberitahukan padanya mengenai tempat tinggal mereka. Apakah ia akan tinggal di surga atau di neraka pada hari di mana mereka kelak dibangkitkan, dihadapkan ke hadapan Allah. Hatinya pun menjadi tenang dan khusyuk karenanya. Mulailah melihat dirimu dengan tubuh seperti apa kamu nanti ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan seperti apa kamu akan menjawab pertanyaannya? Lalu apa yang akan kamu katakan ketika dia bertanya kepadamu tentang sesuatu sedikit dan tentang sesuatu yang banyak? Siapkanlah jawaban dari pertanyaan itu dan siapkanlah jawaban yang benar. Suatu waktu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengunjungi beberapa pekuburan di Madinah. Dia lalu memanggil, "Wahai penghuni kuburan ini, salam sejahtera untuk kalian.
ceritakan kepada kami mengenai kabar kalian, atau kamilah yang akan bercerita kepada kalian. Tak selang beberapa lama, Ali mendengar suatu suara. Salam sejahtera pula untuk Anda. Silahkan Anda cerita dulu pada kita tentang beberapa peristiwa yang terjadi. Lalu bagaimana berita mengenai kalian sendiri? Suara itu pun mulai bercerita. Kafan-kafan membungkus kami telah Kafan-kafan yang membungkus kami telah robek, rambut-rambut kami juga bertebaran, kulit-kulit kami juga tercabik-cabik, pupil mata kami meleleh ke pipi, dan lubang-lubang hidung kami melelehkan nanah. Segala yang kami lakukan telah kami pastikan, telah kami dapati balasannya. Kami semua tergadai dengan amal-amal yang telah kami lakukan. Konon, arwah orang-orang yang beriman setiap harinya mendatangi langit dunia dan berhenti searah rumah mereka. Setiap ruh itu memanggil-manggil dengan suara yang amat mengharukan. Wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anakku, wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami, yang memakai pakaian kami, yang membagi-bagi harta kami. Apakah masih ada di antara kalian yang mengingat kami dan memikirkan kami ketika kami jauh? Kami sedang berada di penjara yang panjang dan benteng yang kokoh. Doakan kami mendapat rahmat, maka kalian pun akan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pelit kepada kami sebelum kalian menjadi seperti kami, wahai hamba-hamba Allah. Kelebihan harta yang kalian miliki saat ini dulunya adalah milik kami. Dulunya kami tidak pernah menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanggungjawaban dan kehancurannya kita yang menanggung, sedangkan manfaat yang memperolehnya adalah orang lain. Bila kamu tidak segera menghentikan perilaku kalian, maka kalian akan menanggung penyesalan dan terhalang dari pahala. Malik bin Dinar bercerita, suatu hari aku mendatangi kuburan untuk melihat keadaan orang-orang yang telah mati. Lalu aku mengambil pelajaran dari mereka. Aku pun berpikir mengenai mayat-mayat itu. Aku tidak mau lagi melakukan maksiat. Ketika itu, setelah mendapati jawaban syairku, aku lalu melihat orang gila sedang duduk di arena penguburan, sedang melihat ke arah langit. Ia tampak merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang ini kemudian melihat bumi, dan ia pun mengambil pelajaran dari tanah itu. Ia melihat ke arah kanan dan dia pun tertawa. Ia lalu melihat ke arah kiri dan ia pun menangis. Aku lalu berkata padanya, salam sejahtera wahai Bahlul. Orang gila itu lalu menjawab salamku dan berkata, salam sejahtera juga untuk Anda, wahai Malik bin Dinar. Aku pun melanjutkan pertanyaanku padanya. Tadi aku melihatmu sedang duduk-duduk di atas pekuburan. Orang gila itu menjawab, aku duduk bersama orang yang tidak akan menyakitiku. Bila mereka sedang tidak bersamaku, mereka tidak pernah menggunjingku. Aku bertanya lagi, tadi aku melihatmu setiap kali melihat ke arah langit, kamu merendahkan dirimu. Ketika melihat ke arah bumi, kamu pun mengambil pelajaran. Ketika melihat ke arah kanan, kamu tertawa. Dan ketika melihat kiri, kamu menangis. Mendapati pertanyaan seperti itu, lelaki itu pun harus menjelaskannya pada Malik bin Dinar. Wahai Imam Malik, ketika saya melihat langit, aku ingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di langit terdapat sebab-sebab rezekimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan padamu.
Az-Zariyat ayat 22. Karenanya menjadi kewajiban orang yang mendengarnya ini, yang mendengar ayat ini untuk merendahkan diri padanya. Ketika saya melihat ke arah bumi, saya teringat pula firman Allah Subhanahu wa taala. Dari bumi atau tanah itulah kami menjadikan kamu. Kepadanya kamu akan mengembalikan kamu, daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lain. Quran Surat Toha ayat 55. Karenanya kewajiban semua orang yang mendengar ayat ini untuk mengambil pelajaran. Lalu pada saat saya melihat ke arah kanan, saya menjadi teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu. Al-Waqiah ayat 27. Maka menjadi kewajiban setiap mendengar ayat ini untuk tertawa. Kemudian pada saat saya melihat ke arah kiri, saya teringat firman Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu? Dalam siksaan angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih, dan di dalam naungan asap yang hitam. Al-Waqiah 41 sampai 43. Karenanya menjadi wajib bagi setiap orang yang mendengar ayat ini untuk menangis. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan kita masuk dalam golongan kanan. Demikian penjelasan malam ini dari kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi tentang zikir al-maut, ialah tentang keadaan dalam sakaratul maut sampai di dalam kubur. Semoga memberi manfaat kepada kita semua, dan semoga dari golongan jin yang mendengarkan dapat segera bertobat, memohon ampun kepada Allah. Semoga Allah merahmati dan semoga mendapat syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimpi, kemana kau pergi, cinta? Perjalanan. Jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya. Tetap di Lentera Dalam Gelap. Kuatkanlah